Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Cak, nama saya Muhammad Fajar Sotik dari Mertoyudan. Izin bertanya, dari dulu saya selalu percaya bahwa harta, rezeki, jodoh dan mati itu adalah di tangan Allah. Dan beberapa waktu lalu saya juga berpikiran, kenapa ada orang yang bunuh diri? Apakah itu sudah ditentukan oleh Allah? Dan kalau ditentukan, apakah memang dia matinya untuk bunuh diri? Dan apakah itu dosa atau tidak? Kalau tidak ditentukan, yang katanya hidup itu ada di tangan Allah, itu bagaimana? Tolong untuk dijelaskan. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Rosyidi. Saya domisili di Bontang, tapi kebetulan lagi Bontang Kalimantan Timur. Kebetulan lagi liburan di Jogja, jadi sempat mampir ke sini. Sebenarnya saya punya pertanyaan sendiri, cuma karena tadi dibatasi satu pertanyaan, jadi saya menyampaikan titipan pertanyaan dari teman saya. Jadi beliau kebetulan ngefans banget sama Mbah Nun, dan kebetulan beberapa kali mimpi bertemu Mbah Nun gitu ya. Kebetulan kami saat ini sedang memulai simpul Ma'iyah Bontang. Kita kebingungan awalnya bagaimana memutar roda ya simpul Ma'iyah Bontang. Cuma beliau bilang seperti ini, namanya Mbah Saiful, kita panggilnya Mbah juga. Jadi kata Mbah Nun, tirulah Upin dan Ipin. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan kreatif dan seperti ini. Jadi mumpung ada Mbah Nun juga, jadi mohon terjemah tentang mimpi tersebut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua lagi. Masalah hidup di tangan Allah, dari jodoh dan semuanya tadi, rezeki dan orang bunuh diri. Kalau hewan dan yang selain gini, kalau manusia itu makhluk kemungkinan, kalau selain manusia itu makhluk kepastian, ya. Nah, kalau kemungkinan berarti ada pembagian tugas antar pelakunya, yang gitu. Bahkan yang pasti saja seperti binatang bisa dibunuh manusia, ya. Artinya dia mendapat kepastian tidak hanya dari Allah tapi juga dari manusia. Gitu. Apalagi manusia yang hanya kemungkinan. Maka kamu sama Allah bekerja sama, menentukan hidupmu. Jadi kue bunuh diri keputusanmu, gitu, keputusanmu. Jadi orang pun Allah menentukan kamu bunuh diri, Allah tahu besok-besok kamu bunuh diri, tahu. Tapi tidak lantas dia menulis, aku ciptakan engkau untuk bunuh diri, ora. Pas aku ya ora. Sapa sing arep bunuh diri sapa iki? Ayo, yo ora yo. Allah itu berbagi sama kita, ya. Allah kasih beras, Allah kasih padi, kita bikin nasi kan gitu kan. Allah kasih tela, kita bikin geduk kan gitu kan. Keputusan ke geduk kan kita, gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak ada kepastian, dalam arti kamu harus menikmati itu sebagai kemesraan dialektik kamu dengan Allah. Yuk, hidup itu dhoni, tidak hanya qot'i. Yang qot'i itu kamu adalah kamu sekarang ini adalah qot'i itu artinya default. Tapi kamu mau apa? Itu dhoni. Nah, apakah di situ kamu itu disuruh Allah, diizinkan Allah, didorong Allah, diperintah Allah, ataukah dibiarkan Allah? Ada 5 kemungkinan. Kamu harus cari. Jadi kalau ada kejadian satu, memang Allah memerintahkan, satu. Nomor 2, itu idemu sendiri tapi Allah mengizinkan. Allah cuma mengizinkan. Nomor 3, idemu dan tetap terjadi dan Allah membiarkan kamu melakukan itu, tidak berarti mengizinkan, membiarkan gitu lah. Ben kono sakar-karepmu gitu. Nomor 4, istidraj. Kowe dibombong fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Nek kowe atimu penyakitan ora gelem mari, Allah nambahi penyakitnya. Nah, ada orang bunuh diri dibiarkan sama Allah atau malah dibombong oleh Allah karena dia tidak mau sembuh. Nah, Anda harus mengerti dirimu. Anda pada posisi yang mana? Gue diperintah Allah,
apa kowe iki dibiarkan Allah, diizinkan Allah, dibombong Allah, atau disesatkan Allah yang paling celaka. Allah punya hak menyesatkan kita. Kowe nek Jumuan kan mendengar kalimat itu tiap Jumuan toh. Barakallahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi manusia yang Allah merasa layak menyesatkan kamu. Dan gitu. Jadi saiki dinamis deh itu jawabannya. Itu ya, dinamis. Jadi mustahil kalau Allah mentakdirkan kamu bunuh diri, mustahil. Terakhir masalah tafsir mimpi tadi. Ini mimpi ini belum bisa kita elaborasi ya, karena beribu-ribu anak-anak saya mimpi ya toh. Dan mimpi ini kadang-kadang cetha banget, dan aku iki merentah apa ngomongnya apa sing cetha banget sing aku dhewe ora ngerti. Iki medeni tenan kuwi. Gusti Allah ki lenggahi perkara ki ya Allah, ya Allah. Aku ditekake nang atine bocah-bocah, terus aku ngkai wiritan barang Pak. Begitu takon aku, waduh kok ora ngerti ya aku ya. Akhirnya aku takon, jenengan iku ndamel perkara mbok kula diuruki napa sing kula wuruke. Ana sing tak wuruki mabur, ana sing tak wuruki njupuk keris ning wit, ana sing tak wis macam-macam. Macam-macam. Ah iki tak wuruki kaya Upin. Jadi tak delok-delok kapan lho aku ngomong ngono kuwi. Kuwi padha karo nek ana ning medsos-medsos kayak aku jare ngomong ngene. Kalau memang speaker masjid tidak boleh, yang dangdut juga tidak boleh. Aku kapan ngomong ngono kuwi lho. Kaya ana ning medsos kaya ngono kuwi, kapan aku ngomong ngono kuwi, ya Allah, ya Allah. Ning aku meneng webben wae. Ben wae kowe nek jan wani-wani kan ora urusan karo aku, ning urusan karo sing duwe aku kan gitu kan. Aku tenang wae, ben wae aku. Nah jadi kalau saya sekarang mencoba mencari atau mengelaborasi, melogikakan, mencari kontekstualisasinya, Upin Ipin itu bikinan anak Indonesia, tapi tidak diterima ketika ditawarkan kepada media Indonesia, karena orang kreatif di Indonesia tidak dipercaya oleh orang kaya di Indonesia. Kowe iso gawe listrik saka banyu, kowe iso gawe listrik permanen, kowe iso gawe ramuan-ramuan baru, inovasi. Wah, banyak sekali anak Indonesia yang hebat-hebat. Tapi tidak dipercaya oleh orang kaya sehingga tidak disponsori, dan dicurigai oleh pemerintah malah ditangkap dan dimasukkan penjara. Saya sudah menemani beberapa orang yang seperti itu. Nah, ketika Upin Ipin ditawarkan ke Malaysia, diterima. Bahasanya kemudian di Malaysia kan, terus Indonesia melu tuku, pingin ditawani ra gelem, begitu wong liya tuku kowe melu tuku, ngono kuwi. Jadi kita mohon, kita mudah-mudahan kita punya pemerintah dan stakeholder Indonesia yang menghargai rakyatnya sendiri. Karena kita tidak dihargai. Nggawe ide dinggo ngangkut apa, nggawe mobil roda aneh sithik dicurigai, ditangkep. Itu kan. Pedomane Korea karo Jepang, nek Indonesia sing gawe ora. Sing menggawe akal-akalan SMK kuwi digedhek-gedhekke padahal ora. Itu tidak sama sekali. Itu pemaksaan politik untuk pencitraan betul-betul. Gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan pada suatu hari saya mohon juga Pak Polisi punya kearifan dan takon-takon lah, jangan dulu mencurigai, jangan dulu menangkap, tapi tanya-tanya kepada, makanya setiap kota kalau perlu ada dewan sesepuh antara Pak Kiai, pastor, orang-orang tua itu menjadi dewan sesepuh semacam MPR lokal gitu loh. Sehingga kalau ada apa-apa itu jangan langsung bertindak, karena kalau sifatnya kreativitas, namanya juga kreatif belum pernah ada. Nek belum pernah ada dicurigai toh, gitu loh. Nah kreativitasnya apa yang durung tahu ono. Makanya mobil listrik tidak akan laku di sini. Kenapa? Ayo sing total bensin, sing bisnis bensin gede-gedean kayak gitu terancam, maka mereka akan membunuh kalian. Kalau kalian bikin kreativitas, hati-hati kalau kreatif. Gitu loh. Jadi kreativitas harus hati-hati. Jangan ngomong untuk bangsa dan negara dulu. Iku sih, nang aku sih. Maksud saya, yuk kita tata dulu. Misalnya kowe iso nyembuhke kanker
Di Indonesia itu Dek, tak kandhani aku takon, nek kowe ning SD, anakmu ning SD, dikai soal karo gurune, kuwi sing didelok hasilnya apa prosesnya? Tenan? Nek ana anakmu ngerjake soal matematika ning ora kaya gurune lenggarap, ning hasilnya padha, disalahke apa dibenerke? Biasanya kan disalahke mergo lenggarap ora kaya gurune. Nek kowe ndelok dalan dhewe meskipun hasilnya sama, kamu tidak dipercaya. Kan harus pakai prosedur mereka. Nah, begitu juga sikap mindset nasional kita itu begitu. Meskipun terbukti kamu bisa membuat mobil yang bagus, yang efektif, yang efisien, tapi kalau tidak seperti yang lain-lainnya yang sudah ada selama ini, kamu dicurigai kan begitu. Karena bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia yang saya belum siap dengan kreativitas rakyatnya. Jadi kalau kamu punya kreativitas, monggo dirembuk dulu, jangan terlalu disosialisasikan. Misalnya gini, saya kowe loro batu ginjal. Umpamane ya, ning ora, kowe lah dodol manuk to. Iki jual manuk dia. Itu manuke sing didol. Dodol manuk kang ndi ora. Untuk iya atau tidak dia punya batu ginjal, kan harus ke lab, betul nggak? Di ronsen apa gitu ya. Nah aku ngomong kue batu ginjal, percaya lah meskipun bener sing dipercaya lab itu aku, betul nggak? Meskipun bener kue misalnya aku tabib, tak cekel ngene iki, waduh ginjal sampean rada garing iki ya. Saya tidak dipercaya, harus dilihat secara medis barat baru dianggap bener. Kalau cuman tak pegang gini terus saya tahu sampai kok rodo paru-paru ini rodo terus misalnya gitu ya, saya tidak dipercaya meskipun benar hasilnya. Nah ini kelemahan bangsa Indonesia, kelemahan pemerintah Indonesia. Ngomong ini, batu ginjalmu tak cukup. Gue nanggone anak maknya di Delanggu menganggu aku set dilpok set kue karena rokok ini ra kerasa dilpok jas ini iki kalau tarik nggih kalau adem-adem biasa metu kluthuk batunya nyoto ora nek watune metu begitu dimasukkan ke lab memang hilang batunya kan sudah dikeluarkan tapi diakui enggak hasil karya enggak diakui karena prosedurnya tidak seperti di rumah sakit. Jadi urusannya bukan hasilnya, urusannya adalah kudu kaya kae. Ini penyakit madhab namanya. Kudu kaya kae. Nek wiritan kudu ngono kae, nek sholat kudu ngono kae, thariqate kudu ngono kae, nek orang ngono kae salah. Meskipun hasilnya tetap taqarrub ilallah. Nah saya mohon anak-anakku semua besok-besok kalau Anda menjadi stakeholder, Anda menjadi pemerintah punya kedewasaan, punya keluasan, punya jiwa penerimaan tapi rasional dan waspada terhadap fakta-fakta yang muncul di depan Anda. Ojo gampang nolak-nolak opo-opo. Gitu. Karena kebenaran tidak hanya satu, kebenaran itu sangat banyak. Wong buktine kowe gelem nrimo aku kok. Kan kudune sing diterima ning kene iki nek ngomong agama ya kudu pembelajar agama beneran, kudu tamat Al-Azhar, kudu menguasai kitab kuning. Lah kok ora ngerti, ning kok trimo? Kok takon-takoni? Kuwi ndilalah aku diterima. Ning belum tentu diterima yang lain. Gitu kan? Kudune sing nglompokke wong ben bersatu kan Departemen Dalam Negeri. Lah kok aku ning ndi anggere ono ngono-ngono iki putra aku. Loh, aku punya ekspektasi apa? Ning kok kowe nrimo? Kan gitu. Nah jadi kowe sadurunge menunjukkan kreativitasmu, kowe kudu ngitung segala sesuatunya, kowe dhewe kudu duwe kelengkapan ilmu. Nek kowe iki wis diterima wong lagi kowe ngene, misalnya kowe iki urung ngerti apa-apa, wis polisi tuh gini ya tempiling kowe. Agak kowe iki sapa ngomong kowe, nek aku sing ngomong ora. Pak Tito, polisi itu bukan aparat pemerintah, polisi itu aparat negara, Pak Tito. Jadi bukan anak buahnya Jokowi sampean itu taatnya kepada undang-undang negara milik rakyat, gitu loh. Bukan bawahannya Jokowi.
tak dia orang isu tak kena ini nek kowe sing ngomong kan gitu. Jadi kowe nek arep ngomong ya dihitung sik wis tipe dulu. Ojo pedita-pedita ngarepe kantor polisi ya toh. Nah, itu sikat tenan kowe. Saya bukan hebat, cuman karena saya kan memang bantuin terus dari dulu. Saya kan tidak pernah bertengkar sama siapa-siapa. Sama TNI hubungan saya baik sejak zaman Benny Murdani sampai Wiranto sampai yang sekarang. Hubungan saya baik dari zaman Pak Hugeng. Terus macam-macam Kapolri kaya ngono kae nganti saiki hubunganku apik karena saya apa cak pro TNI, pro Polri lah, gak pro. Aku gak ndek pro kontra, kabeh iki Bhinneka Tunggal Ika, kabeh tak kancani, ora bener ki ora ndur langsung tak salahke. Aku nganut Kanjeng Nabi, aku padha karo Kanjeng Sunan Kalijaga ora ndur salah-salah kesek to. Alon-alon, ojo langsung merakyati kebenaranmu. Lah nek pancen bocah durung iso ya dibimbing pelan-pelan kan begitu. Itu teman sekalian. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir tadi, mohon dengan sangat kita siap untuk bil hikmah wal mau'izatil hasanah kalau bahasa Al-Qur'annya. Jadi jangan mentang-mentang kamu benar terus kamu menghadirkan kebenaranmu kepada orang lain. Harus tetap dengan jalan kebijaksanaan, jalan kearifan, jalan hikmah. Karena perintah Allah adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq, bukan bi yang lain-lain, gitu ya. Berarti sudah semua Mas Ilamin ya. Alhamdulillah saat ini sampun pukul 1:30 sudah lumayan sekali. Alhamdulillah sudah cukup ya Bapak sekalian ya. Upama salaman 20 menit aja ya. Tak jalo ya upo nek kue gelem salaman rohaniah aku seneng banget. Cukup ya ra apa ya. Bismillah ya. Wis atine ikhlas satu sama lain. Aku ndongake kowe tenang-tenang kok. Hidup pribadimu, keluargamu dan generasi muda ini nanti insya Allah akan dibimbing oleh Allah untuk jadi pemimpin yang ada. Amin. Semua berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.